Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya adalah CPNS yang saat ini bertugas di Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya terkait efektivitas kinerja, dimulai dari menemukan isu prioritas hingga sampai menemukan penyelesaian terhadap isu tersebut. Ada 3 isu atau masalah yang menyangkut efektivitas kinerja saya. Yang pertama, kurangnya jumlah dan kualitas fasilitas kantor. Kedua, belum optimalnya pengelolaan surat menyurat. Dan ketiga, kurangnya jumlah pegawai. Kemudian, saya melakukan teknik USG untuk menganalisis ketiga isu tersebut. Yang mana USG yang terdiri dari 3 kriteria, yakni urgensi. Seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Kemudian seriousness, yang berarti mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat yang bisa menimbulkan masalah baru. Dan yang ketiga, growth, yang berkaitan dengan kemungkinan berkembang atau memburuknya masalah kalau tidak diselesaikan. Dalam teknik USG ini, saya memberikan skala nilai dari 1 sampai 5. Yang mana untuk isu yang sangat mendesak, saya memberikan skor 5. Kemudian untuk isu yang mendesak, saya memberikan skor 4. Untuk isu yang cukup mendesak, saya memberikan skor 3. Untuk isu yang kurang mendesak, saya memberikan skor 2. Dan untuk isu yang tidak mendesak, saya memberikan skor 1. Pada isu pertama, yakni kurangnya jumlah dan kualitas fasilitas kantor. Masalah ini merupakan hal yang mendesak untuk diselesaikan, karena dapat mengganggu efektivitas bekerja sehingga diberikan skor 4 pada kriteria urgensi. Selain itu, masalah ini pula kadang menimbulkan masalah baru, yakni penumpukan tugas kerja, sehingga diberikan skor 3 pada kriteria seriousness. Dan pada kriteria growth diberikan skor 4. Karena apabila tidak segera diatasi, hal ini akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan. Kemudian, masalah belum optimalnya pengelolaan surat menyurat. Masalah ini merupakan hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan, karena surat menyurat merupakan hal yang dasar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, tentunya akan menimbulkan banyak masalah dan dapat mengganggu efektivitas bekerja, sehingga diberikan skor 5 pada kriteria urgensi. Selain itu, masalah ini pula menimbulkan banyak masalah baru, seperti hilangnya dokumen, lambatnya kinerja karena berkas sulit ditemukan, perselisihan antara pegawai karena saling menyalahkan, sehingga diberikan skor 5 pada kriteria seriousness. Dan pada kriteria growth diberikan skor 5 karena apabila tidak segera diatasi, permasalahan ini akan banyak memberikan dampak buruk, yakni pada efektivitas kinerja, kualitas pelayanan, hubungan antar pegawai, juga hubungan kerja dengan dinas atau OPD lain. Dan yang ketiga, masalah kurangnya jumlah pegawai. Masalah ini merupakan hal yang cukup mendesak untuk diselesaikan, karena cukup mengganggu efektivitas bekerja, sehingga diberikan skor 3 pada kriteria urgensi. Selain itu, masalah ini pula kadang menimbulkan masalah baru, yakni penumpukan tugas kerja, sehingga diberikan skor 3 pada kriteria seriousness. Dan pada kriteria growth diberikan skor 4, karena apabila tidak segera diatasi, hal ini akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu paling prioritas adalah belum optimalnya pengelolaan surat menyurat. Isu ini menjadi lebih prioritas dibandingkan isu kurangnya jumlah dan kualitas fasilitas kantor dan isu kurangnya jumlah pegawai. Isu prioritas yang didapatkan dari teknik USG yang telah dilakukan yakni belum optimalnya pengelolaan surat menyurat. Dengan menggunakan fishbone, terdapat 5 faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan surat menyurat. Yang pertama adalah tools, di mana banyaknya dokumen yang hilang dan tercecer.
Hal ini disebabkan karena tata letak pengelolaan dokumen yang berbeda-beda. Kemudian di mana metode yang digunakan masih menggunakan metode klasik atau manual dalam melakukan pengelolaan surat menyurat, sehingga kinerja menjadi lamban. Dan kemudian mesin yang mana belum menggunakan teknologi seperti komputer, jaringan WiFi, dan sebagainya dalam melakukan pengelolaan surat. Selanjutnya adalah kurangnya sumber daya manusia. Yang dimaksud yakni di mana kurangnya pemahaman tentang digitalisasi surat menyurat. Dan terakhir, faktor environment atau faktor lingkungan, di mana lingkungan atau perkembangan zaman saat ini menuntut kita untuk menyelesaikan tugas secara tepat dan tepat, sehingga diperlukan cara atau metode digitalisasi. Itulah kelima faktor yang menyebabkan timbulnya masalah belum optimalnya pengelolaan surat menyurat. Setelah melakukan fishbone, selanjutnya menggunakan analisis SWOT, yakni untuk mencari alternatif penyelesaian masalah yang terdiri dari 4 indikator. Yang pertama strength, kedua weakness, 3 opportunity, dan keempat threat. Dari isu yang diangkat ini, ada beberapa faktor kekuatan yang dimiliki, yakni pertama, memiliki sarana dan prasarana penunjang kerja seperti komputer, printer, alat scanning, dan sebagainya. Kemudian, jaringan WiFi yang tersedia. Kemudian pada indikator weakness, terdapat beberapa kelemahan, yakni masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan surat menyurat, kemudian lambannya mobilisasi surat menyurat di kantor, dan kurangnya sumber daya manusia. Kemudian pada indikator opportunity terdapat kesempatan yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi permasalahan, yakni teknologi yang semakin berkembang, terutama dalam hal pengelolaan data. Dan yang terakhir, threat, yang berarti berupa ancaman dari luar, seperti adanya tuduhan dari pihak lain, baik dari dinas lain atau swasta, yang menyalahkan hilangnya berkas. Kedua, bencana alam seperti kebakaran dan kebanjiran yang bisa menyebabkan hilangnya berkas. Kemudian dari keempat indikator tersebut dilakukan analisis yang mendapatkan hasil, yaitu yang pertama dari indikator strength dan opportunity yang menghasilkan analisis penyelesaian isu berupa memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk memudahkan dalam pengelolaan surat menyurat seperti menggunakan Google Form dan Google Drive. Kemudian pada indikator opportunity dan weakness dibuat suatu strategi yang memanfaatkan opportunity atau kesempatan yang ada untuk meminimalisir atau mengatasi dari kelemahan, yakni memberikan pemahaman kepada SDM agar memahami dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk metode surat digital. Kemudian, mengembangkan SDM untuk mempelajari teknologi dalam bidang pengelolaan surat menyurat. Selanjutnya, pada indikator threat dan strength, yang mana strategi yang digunakan yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari dari adanya ancaman, yaitu dengan melakukan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang digitalisasi persuratan sehingga meminimalisir masalah surat menyurat akibat kesalahan individu atau bencana alam. Yang selanjutnya, indikator dari weakness dan threat, di mana dicari strategi untuk mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman, yakni dengan mengoptimalkan digitalisasi surat menyurat untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia sehingga terhindar dari masalah-masalah lain yang tidak diinginkan. Setelah melakukan analisis SWOT, maka didapatlah alternatif penyelesaian isu, di mana isu belum optimalnya pengelolaan surat menyurat yang disebabkan karena
masih menggunakan metode lama atau klasik dalam pengelolaan surat menyurat, didapatkan alternatif penyelesaian berupa digitalisasi surat menyurat di bagian peraturan perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel, yang mana tahapan yang dilakukan dalam alternatif penyelesaian ini yang pertama, membuat alat digital berupa Google Form melalui akun email kantor, kemudian melakukan scanning pada setiap surat yang masuk atau keluar, selanjutnya melakukan pengisian data pada Google Form terkait surat seperti isi, judul, deskripsi, hari, tanggal, isi surat, jenis surat, dan sebagainya. Dan selanjutnya melakukan pemasukan file surat yang telah di-scanning dan mengklik tombol save sehingga data dan file surat otomatis tersimpan pada folder Excel dan Google Drive. Kemudian memberikan pemahaman kepada pegawai lain terkait digitalisasi surat menyurat menggunakan Google Form dan Google Drive. Hasil yang diharapkan yaitu pengelolaan surat menyurat lebih optimal dan permasalahan terkait surat menyurat bisa teratasi, dan pegawai mengerti tentang tata cara pengarsipan digital dan bisa semua mengakses Google Form sebagai alat digital sehingga memudahkan dalam pengelolaan surat menyurat. Para pihak yang melakukan yakni staf pada bagian peraturan perundang-undangan Setda Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel.